Gue tuh awalnya ngira kabar ini tuh cuma gimmick headline doang. Tapi Bill Gates mau ke Indonesia, guys. Terus ketemu sama Pak Presiden Prabowo buat ngebahas program makan bergizi gratis. Tapi makin digali, makin kelihatan nih. Ini bukan sekedar kunjungan basa-basi doang. Tapi yang bikin gua penasaran, emang apa sih kepentingannya Bill Gates ikut-ikutan urusan makan siang anak sekolah? Dan kenapa program ini sampai bikin orang sekaya Bill Gates pun mau turun tangan? Yuk kita bahas bareng-bareng, tapi bukan sekedar baca berita doang ya. Ini ngobrol santai tapi tetap tajam, karena kadang yang kelihatan keren itu sebenarnya punya jebakan di baliknya. Jadi jangan lupa traktir gua kopi dan mari kita bahas. Jadi gini, Bill Gates tuh datang ke Indonesia awal Mei 2025. Kalau nggak salah besok hari Rabu deh. Beliau tuh mau ke istana buat ketemu langsung sama Pak Presiden terpilih kita, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Katanya mereka mau ngobrolin kerjasama soal food security atau ketahanan pangan. Dan salah satu yang dibahas adalah program makan bergizi gratis juga. Nah, kita tahu lah, Prabowo dari awal kampanye udah ngegas banget soal program ini. Katanya semua anak sekolah harus dapat makan bergizi setiap hari, biar tumbuh kembangnya optimal, biar nggak ada lagi tuh generasi stunting, biar pinter, kuat, dan siap jadi SDM unggul, bukan SDM rendah. Tapi bikin program kayak gini itu nggak cukup modal niat doang. Di balik idealisme itu, masalahnya satu, dari mana duitnya? Makanya waktu Bill Gates bilang mau dukung ini langsung jadi highlight. Soalnya Gates Foundation emang udah sering banget buat program makan untuk anak-anak di banyak negara berkembang, mulai dari Afrika, India, sampai Asia Tenggara. Tapi Indonesia ini beda, bro. Penduduk kita gede banget. Skala program MBG ini dia juga nggak main-main. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Gates Foundation ini bakal ngucurin dana langsung? Atau mereka cuma bantu lewat riset, distribusi, atau teknologi? Dan yang lebih penting lagi, emangnya kita mau ya program makan anak sekolah kita didesain sama orang luar? Sekarang kita ngomongin programnya deh. Makan bergizi gratis alias MBG. Di atas kertas sih emang keren banget. Siapa sih yang nggak mau anak-anak dapat makan gratis, sehat, dan bergizi setiap hari? Tapi pertanyaannya bukan mau atau enggak, tapi bisa apa enggak. Karena faktanya program kayak gini itu butuh dana yang gila-gilaan. Hitungan kasarnya aja gitu, misalnya kalau 80 juta pelajar dapat makanan satu kali sehari, biaya per porsinya misalnya 15.000 lah, hitungan kasarnya misalnya, walaupun 10.000 sebenarnya. Nah kalau 15.000 aja itu kan udah 1,2 triliun, itu baru sehari teman-teman. Dan kalau setahun ya bisa tembus 300 triliun lebih. Dan ini belum ngomongin logistik ya bro, siapa yang masak, siapa yang distribusi, apa aman dari korupsi atau enggak, apa menunya standar atau beda-beda tiap negara, apa sekolah udah punya dapur, dan gimana dengan sekolah yang di daerah terpencil juga. Makanya banyak yang bilang ini program niatnya mulia, tapi implementasinya bisa jadi mimpi buruk kalau nggak disiapin dengan matang. Nah disinilah masuknya Bill Gates. Dia punya sumber daya, teknologi, dan pengalaman dari banyak negara. Mungkin dia bisa bantu sistemnya biar lebih efisien, tapi tetap aja kita harus waspada lah, karena bantuan dari luar itu nggak pernah cuma-cuma, selalu ada agendanya, apalagi Bill Gates kan dari Amerika. Dan kalau ngomongin data, Gates Foundation tuh suka banget kumpulin data. Kalau sistem distribusi makanan ini dilakukan secara digital, otomatis semua data siswa, konsumsi, dan distribusi bisa aja dikumpulin sama mereka. Lalu datanya dikemanain itu? Tapi ini bukan teori konspirasi ya bro, karena ya udah banyak contohnya di negara lain. Jadi ya kita harus tetap melek sih menurut gua. Terus yang lebih miris lagi, sampai hari ini program makan bergizi gratis tuh belum benar-benar bisa dirasain merata di semua wilayah. Di beberapa kota besar ya udah mulai jalan, meskipun masih banyak catatan. Tapi cobalah tengok ke daerah-daerah terpencil, atau ya di Jawa aja lah, sekolah-sekolah pinggiran bahkan banyak yang belum kebagian apa-apa. Ada yang bahkan nggak tahu kalau program ini udah mulai teman-teman. Ini bukan cuma soal teknis distribusi, tapi juga soal keadilan sosial. Jangan sampai program ini cuma jadi ajang pamer di kota, tapi di desa malah kayak
jauh dari jangkauan. Terus yang bikin aneh, kalau program kayak gini dijalanin di luar negeri, reaksinya masyarakat tuh biasa-biasa aja. Contohnya di Jepang, Korea, bahkan India, itu pun udah biasa sekolah ngasih makan siang. Tapi di Indonesia, baru rencana aja udah dikritik habis-habisan dari akademisi, ekonom, politisi, sampai netizen. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena kita emang udah trauma lah. Terlalu sering lihat program besar yang ujung-ujungnya cuma jadi proyek bacakan gitu. Dan kita tentu aja udah capek lah kalau akhirnya rakyat terus yang disuruh buat nombokin atau disuruh maklum lagi, maklum lagi. Nah, sekarang kita bahas sisi yang sering diabaikan. Kenapa Bill Gates mau repot-repot datang ke Indonesia? Gates Foundation itu emang punya misi global soal kesehatan dan pendidikan. Tapi nggak sedikit yang bilang banyak agenda di baliknya. Salah satunya adalah memperluas pengaruhnya lewat program-program sosial di negara-negara berkembang. Coba dah bayangin, kalau dia berhasil bikin sistem distribusi makanan di Indonesia ini lebih efisien, transparan, dan pakai digital, itu tentu saja bakal jadi model buat negara lain. Indonesia bakal jadi pilot project. Itu artinya nama Gates bakal makin besar dan tentu saja powernya di level global ya bakal nambah gitu. Dan jangan lupa juga, industri pangan itu besar banget bro. Kalau ternyata nantinya ada kerjasama dengan perusahaan makanan atau teknologi pertanian, atau bahkan mungkin suplemen gizi buatan, siapa yang bakal diuntungin? Jangan kaget kalau misalnya nanti ternyata di balik program makan bergizi gratis ini muncul vendor-vendor yang masukin produknya, ngatur sistemnya, bahkan sampai pegang datanya. Gue sih bukannya sinis ya, tapi ini realita yang harus kita perhatiin. Kita bolehlah terbuka sama bantuan dari luar, tapi jangan sampai kita kebablasan dan kehilangan kendali atas sistem yang kita buat sendiri. Ya, walaupun kita tahu lah, kalaupun orang kita yang ngurusin malah jadi ribet dan kadang-kadang malah dikorupsi gak sih? Dan satu lagi, jangan sampai program ini cuma jadi pencitraan politik. Di atas kertas emang keren ya gua bilang tadi, tapi di lapangan itu berantakan. Rakyat yang jadi kelinci percobaan lagi kan? Dan ya, akhirnya semua ini balik lagi ke sudut pandang masing-masing. Ada yang melihat program makan bergizi gratis ini sebagai langkah maju yang berani. Ada juga yang skeptis dan ngelihat ini cuma sebagai pencitraan politik. Dan dua-duanya menurut gue sah-sah aja kok. Karena realitanya nggak ada kebijakan publik yang bisa nyenengin semua orang. Gue pribadi ngelihat ini sebagai peluang yang ya bisa aja berhasil asalkan serius ngerjainnya. Tapi kalau cuma asal jalanin tanpa evaluasi, tanpa kontrol, ya menurut gue bakal sama aja kayak program-program sebelumnya yang viral di awal terus tenggelam di akhir. Gue di sini nggak dalam posisi buat bilang ini pasti gagal atau pasti sukses. Tapi yang jelas kita sebagai warga punya hak buat nanya, kritik, dan ngasih masukan. Dan hal kayak gitu nggak bikin kita jadi anti pemerintah kok. Itu namanya kita peduli bro. Beda pendapat itu juga hal yang wajar. Ya nggak wajar itu kalau kita diam padahal udah tahu kalau ada yang nggak beres. Jadi intinya gini bro, pertemuan Bill Gates dan Pak Prabowo soal makan bergizi gratis ini nggak bisa kita anggap remeh. Di satu sisi ini bisa jadi peluang bagus buat bantu generasi muda Indonesia buat dapetin akses gizi yang layak. Tapi di sisi lain ini juga bisa jadi pintu masuk buat agenda luar yang kita nggak tahu dan kita nggak sadar. Wah, sorry ya kalau gua konspirasi banget. Tapi di sini gue bukannya anti asing, bukan juga skeptis sama niat baik. Tapi ya sebagai warga negara kita punya hak buat waspada dan kritis. Karena kalau kita diam aja, bisa-bisa besok program ini dijalanin tanpa kontrol publik. Dan ujung-ujungnya rakyat lagi yang disuruh nombokin. Dan terakhir menurut lo pada gimana? Apakah program ini emang perlu buat didukung oleh seorang sekelas Bill Gates? Atau justru seharusnya kita bangun sistem sendiri dari dalam negeri kita sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serius, boleh nyinyir, boleh marah, boleh kritik, boleh debat juga. Apa-apa, asal kalian tetap waras. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja gue masih menunggu head-head komen kalian di kolom komentar di bawah. Gue Ardianto. Sampai jumpa di video berikutnya.